Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Kavani, kelas 12 akuntansi 2 dari SMK Negeri 16 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait hari kiamat. Kalimat kiamat di dalam bahasa Indonesia adalah hari kehancuran dunia. Kata ini diserap dari bahasa Arab Yaum al-Qiyamah yang arti sebenarnya adalah hari kebangkitan umat. Sedangkan hari kiamat atau kehancuran alam semesta beserta isinya dalam bahasa Arab adalah as-sa'ah. Fase kehidupan setelah barzah. Selanjutnya, makhluk menjalani fase Yaum al-Mahsyar atau hari berkumpul di mahsyar. Kemudian Yaum ad-Din atau hari penghakiman adalah hari di mana Tuhan memutuskan semua perbuatan makhluknya. Kepercayaan hari akhir juga merupakan salah satu rukun dari rukun iman bagi penganut agama Islam. Pada dasarnya, kiamat itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kiamat kecil atau sugro dan kiamat besar atau kubro. Tanda-tanda kiamat kecil atau sugro yaitu meninggalnya seseorang dan bencana alam. Tanda-tanda kiamat besar atau kubro yaitu keluarnya dajjal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terjadinya 3 gerhana. Gerhana di barat, gerhana di timur, gerhana di Jazirah Arab, dan terakhir keluarnya api dari Yaman. Periode hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan hari pembangkitan setelah hancur seluruh alam semesta, maka akan dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kuburnya. Kedua, Yaumul Hasyar atau alam mahsyar. Pada periode ini adalah periode di mana dibangkitkannya kembali seluruh umat manusia lalu dikumpul pada suatu tempat yang bernama padang mahsyar. Ketiga, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah periode di mana Allah akan menghitung seluruh amal baik dan buruk manusia tanpa terkecuali. Setelah masa perhitungan amal atau hisab sudah selesai, maka akan ada buku yang akan diperoleh umat manusia, yaitu buku dari malaikat Raqib dan Atid, yang isinya adalah semua amal perbuatan kita umat manusia di dunia. Setelah Yaumul Hisab terjadi, maka selanjutnya adalah periode Yaumul Mizan, yaitu masa penimbangan yang dimana pada masa itu tidak akan ada suatu pun yang diuntungkan dan dirugikan oleh amal mereka. Jika seberat biji sawi pun akan diadili amal perbuatannya. Keempat, Asyirat atau jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu jembatan yang membentang antara neraka dan surga, di mana jembatan tersebut seperti rambut yang dibelah menjadi 7 dan tajam, lebih tajam dari mata pedang. Ada yang bisa dengan cepat melewatinya, ada juga yang tidak. Kelima, Yaumul Fasl dan Yaumul Jaza. Yaumul Fasl adalah hari keputusan, di mana Allah akan menetapkan yang mana orang yang akan beruntung dan mana orang yang akan celaka. Manfaat beriman kepada hari akhir. Pertama, sikap dan perbuatannya akan lebih bertanggung jawab dan penuh perhitungan. Kedua, orang yang beriman kepada hari akhir akan bersikap optimis, lebih luas harapannya dan lebih panjang akalnya. Ketiga, meyakini adanya hari pembalasan atau hari akhir akan meningkatkan ketakwaan seseorang. Sebagai konsekuensi, mengimani rukun iman yang kelima, yaitu hari akhir atau kehidupan alam akhirat. Manusia harus mempersiapkan diri menghadapi kematiannya maupun hari kiamat. Ada persiapan diri dan bekal yang harus disiapkan oleh manusia selagi hidup di dunia, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melalui sholat, berdoa, ataupun zikir, baik di waktu duduk, berdiri, maupun berbaring. Kedua, senantiasa menggunakan akalnya. Tiga, senantiasa bersemangat dan menyiarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Keempat, berbuat kebajikan sebaik-baiknya kepada semua manusia. Kelima, berupaya keras menghilangkan sifat dengki manusia, berselisih,
dan bermusuhan, karena itu semua adalah sifat iblis dan setan. Hikmah beriman kepada hari akhir: 1. Meningkatkan iman dan takwa. 2. Menjauhi pola hidup orang kafir. 3. Mendorong manusia untuk semangat. 4. Berkeinginan berjihad di jalan Allah. 5. Memperjelas tujuan hidup. 6. Sabar saat ditimpa musibah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.